Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah, pendengar di Robani yang dimuliakan Allah dimanapun berada, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sore yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah menurunkan berkahnya dalam kehidupan kita bersama. Pada sore hari ini kita diizinkan oleh Allah untuk kembali berbagi, berdiskusi, bermuzakarah terkait dengan kaidah-kaidah fikih seputar persoalan ibadah. Mudah-mudahan kajian ini bisa menambah ilmu dan wawasan kita bersama sehingga berbagai hal yang terkait dengan ibadah-ibadah keseharian kita itu bisa terjawab dengan kaidah-kaidah ini. Kita juga harus senantiasa berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya senantiasa bangga dan berupaya untuk berada di atas sunnahnya. Karena yakinlah bahwa satu-satunya jalan keselamatan itu hanya ada pada jalan yang sudah digariskan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada hal-hal yang dihalalkan, maka kita laksanakan. Ketika ada hal-hal yang diharamkan, maka kita harus senantiasa berupaya untuk meninggalkannya. Kita berharap di Yaumul Mahsyar kelak kita adalah orang-orang yang layak dan pantas untuk mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, pendengar di Robani yang dimuliakan Allah, kembali pada sore ini kita akan melanjutkan kajian kaidah kita. Kita masih berada pada kaidah yakin dan syak, tetapi pada sore hari ini kita akan mengambil cabang atau turunan dari kaidah kubro yang dulu sudah kita bahas, di mana kaidah kubro itu berbunyi al-yaqin la yazulu bisyak, yang yakin itu tidak akan bisa dihilangkan oleh keraguan-raguan. Kita sudah tahu bahwa kaidah kubro ini memiliki banyak cabangnya, ada turunan-turunan kaidah yang lain, yang insya Allah turunan-turunan dari kaidah kubro ini akan berpengaruh besar dalam menyelesaikan berbagai persoalan dalam kehidupan kita, khususnya dalam persoalan ibadah, dan tidak hanya dalam masalah ibadah saja, tapi juga akan masuk dia kepada wilayah muamalah. Kaidah kita pada sore hari ini berbunyi al-aslu baqa'u makana ala makana. Ini disepakati oleh para ulama bahwa ini merupakan cabang dari kaidah utama atau kaidah kubro yang berbunyi al-yaqin la yazulu bisyak. Apa arti dari kaidah kita ini? Artinya adalah al-aslu, hukum asalnya pada sesuatu itu, baqa'u makana ala makana. Sesuatu itu hukumnya ditetapkan sesuai dengan keadaan semula. Jadi al-aslu baqa'u makana ala makana. Hukum asal sesuatu itu ditetapkan sesuai dengan keadaan semula. Apa yang menjadi hukum awal untuk sesuatu itu, maka hukum itulah yang akan menjadi patokan, yang akan dipegang sampai ada ketentuan baru yang merubah hukum asal itu. Jadi nanti melalui contoh saya kira akan semakin kita paham. Tapi intinya adalah
Kalau seandainya kita meragukan hukum sesuatu, kalau nanti kaitannya dengan ibadah, seperti meragukan hukum kesucian kita, dalam keadaan sucikah kita atau tidak. Maka yang menjadi patokan adalah hukum asal dari keadaan kita itu. Sesuatu itu dikembalikan kepada hukum dan keadaan semula. Sehingga yang menjadi patokan adalah hukum asalnya sampai ada dalil dan bukti yang dapat menetapkan hukum yang berbeda untuk sesuatu itu. Ini nanti tidak akan hanya ada pada ibadah saja, tapi akan ada juga pada masalah muamalah seperti yang kita katakan di awal tadi. Tapi kita awali dulu dari persoalan ibadah, karena inti dari tema utama kita adalah kaidah-kaidah fikih seputar ibadah. Kita kalau mau ambil wilayah ibadahnya, kita bisa lihat dalam beberapa hal. Seperti apabila ada seseorang yang sebelumnya dia sudah dalam keadaan bersuci. Sebelumnya dalam keadaan bersuci itu disebut sebagai keadaan semula. Sehingga hukumnya akan tetap dianggap sebagai suci, dihukumkan sebagai orang yang suci, sampai ada nanti hal-hal yang meyakini bahwa dia tidak lagi suci. Ini persis sejalan dengan logika kaidah kubroh yang kemarin ini, al-yaqin la yazulu bisyak. Karena keyakinan dia adalah keadaan sucinya, maka keyakinan itu tidak akan bisa diangkat oleh keraguan-raguannya. Nah, oleh karena itu, seandainya ada orang yang ragu akan batal kesuciannya itu, ragu dia akan batal wudunya itu, keraguan ini tidak bisa dipakai. Dalam kondisi ragu seperti itu, yang jadi patokan adalah baqa'u makana ala makana. Dia akan dihukumkan sesuai dengan keadaan semula. Seperti apa keadaan semula, maka itu akan menjadi hukum bagi dia. Katakanlah umpamanya dia tadi sholat duha. Kalau sholat duha itu tentu saja adalah sesuatu yang dia kerjakan dalam keadaan suci. Tidak mungkin dia sengaja mengerjakan sholat duha dalam keadaan tidak suci. Nah, ketika waktu berlalu 1 jam, 2 jam berikutnya mulai ada keraguan. Kira-kira dia masih dalam keadaan suci atau tidak? Pada saat keraguannya tinggalkan saja. Karena yang jadi patokan adalah baqa'u makana ala makana. Sesuatu itu dihukumkan sesuai dengan keadaan semula. Karena tadi keadaan semulanya dia adalah suci, kenapa dihukumkan dia suci? Karena dia salat duha. Maka berarti dia tetap masih dihukumkan sebagai orang yang suci. Nanti ketika masuk waktu zuhur umpamanya, apakah dia boleh dengan keyakinan sucinya itu untuk mengerjakan sholat zuhur? Jawabannya boleh. Walaupun di sini sebenarnya kalau kita lihat beberapa pandangan-pandangan dalam kajian fikih, itu ada semacam perbincangan apakah boleh wudu yang kita niatkan untuk sholat sunat dibawa kepada sholat wajib. Nah, itu yang diperbincangkan biasanya itu. Sebagian mengatakan karena sunnah itu adalah tingkatannya di bawah wajib, maka wudunya tidak bisa dipakai untuk yang wajib. Nah, tapi ada yang menarik penjabarannya. Wahbah Zuhaili ketika ia berbicara tentang itu, dia mengambil satu keputusan, seandainya seseorang itu meniatkan wudunya untuk sesuatu yang memang tidak sah kalau tanpa wudu, maka wudu itu boleh digunakan baik untuk yang wajib atau untuk yang sunat. Itu kesimpulan yang beliau ambil. Sekali lagi, seandainya ada orang yang berwudu dengan niat untuk sesuatu yang memang tidak sah kalau tidak pakai wudu, walaupun hukumnya sunat, maka
niat wudhu seperti itu boleh dia pakai untuk sesuatu yang diwajibkan. Maka kalau tadi dia berwudhu untuk sholat duha, hukumnya adalah sunat sholat duha itu, tapi sholat duha tidak sah kalau tanpa wudhu. Tidak sah dia kalau tidak suci. Maka itu boleh dijadikan untuk yang wajib. Tapi kalau seseorang meniatkan wudhunya untuk sesuatu yang boleh-boleh saja tanpa wudhu, nah di sini baru tidak boleh dia bawa untuk hal-hal yang wajib. Oleh karena itu, sebenarnya dalam kita berwudhu, jangan kita membatasi niat wudhu kita itu. Agar dapat kita gunakan untuk berbagai hal. Sekarang kalau kita pagi-pagi pergi ke kantor, kita berniat wudhu untuk ke kantor itu karena Nabi menyuruh kita untuk menjaga wudhu. Tapi pergi ke kantor kan tidak ada kewajiban berwudhu. Itu oleh Wahbah Zuhaili itu statusnya bisa berbeda dengan yang lain. Oleh karena itu, agar tidak menyulitkan kita dalam persoalan boleh tidak bolehnya bawa pada yang wajib, maka berwudhu sajalah dengan niat untuk raf'ul hadas secara umum, sehingga dia bisa kita gunakan baik itu untuk yang wajib atau untuk yang sunnah. Lepas kita dari berbagai perselisihan yang terdapat. Kenapa ada sebagian yang mengatakan wudhu yang untuk sunat tidak boleh dibawa kepada hal yang wajib. Tapi saya kira apa yang menjadi pandangan atau kesimpulan yang diambil oleh Syekh Wahbah Zuhaili itu cukup kuat, sangat menarik. Asal diniatkan untuk sesuatu yang tidak boleh kecuali pakai wudhu, maka dia boleh untuk menggunakannya lebih luas, termasuk untuk hal yang wajib. Kalau seandainya ada seseorang yang selesai dia sholat zuhur, sudah selesai dia zikir, dia dari tempat sholat itu, setelah itu muncul keraguan. Apa yang dia ragukan? Kira-kira zuhurnya tadi sudah sempurna 4 atau masih 3? Padahal dia zuhurnya sudah selesai ini. Sudah sangat yakin dia zuhurnya sudah sempurna. Cuma tiba-tiba muncul keraguan. 3 kah tadi zuhurnya atau 4? Ini keraguan seperti ini jangan diturutkan ini. Bisa saja ini adalah godaan-godaan, bisikan-bisikan, gangguan-gangguan syaitan agar kita merasa tidak nyaman dengan ibadah kita itu. Oleh karena itu, dalam kondisi seperti itu, maka abaikan keraguan itu. Kecuali kalau seandainya dia bisa mendatangkan bukti yang kuat kalau ternyata memang 3. Kalau tidak, maka abaikan. Ada satu anak kaidah lagi yang dirumuskan oleh Ibnul Qayyim dalam persoalan ini. Apa kata beliau? Asyakku fil ibadati ba'dal faraghi minha la yu'atsiru syai'an. Ragu dalam ibadah setelah ibadah itu selesai ditunaikan, sudah selesai dia kalau sholat tadi kan sudah selesai itu, sudah salam, bahkan sudah pergi. Lalu muncul keraguan, la yu'atsiru syai'an. Itu tidak akan berpengaruh apa-apa. Abaikan. Kecuali kalau dia bisa mendatangkan alasan atau bukti. Nah, inilah dulu yang terjadi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika dia dua rakaat salam yang kemarin kita sampaikan riwayatnya, ceritanya selesai 2 rakaat dia salam, padahal sholatnya sholat 4 rakaat zuhur atau asar. Nabi dengan penuh keyakinan dalam salamnya itu. Nah, ketika ada Zuliadain yang mengatakan, ya Rasulullah, ini sholat di qasar atau kamu lupa? Nabi bilang tidak qasar dan saya tidak lupa. Ini bukti yakinnya Nabi dan apa yang dia lakukan. Nah, ketika ada penjelasan penguat yang datang dari Abu Bakar yang mengatakan bahwa yang disampaikan oleh Zuliadain itu adalah sesuatu yang benar, bahwa kamu tadi 2 rakaat salam, padahal kita sholatnya sholat 4 rakaat, berarti ini adalah bukti atau fakta baru yang yakin, yang baru bisa menggugurkan keyakinan yang sebelumnya. Kalaulah tidak ada keyakinan seperti itu, Nabi akan tetap berada pada
keyakinannya. Nah, maka ketika itu Rasul mengajak untuk menambah dua rakaat dan tidak mengulang dari awal. Ini juga penting, walaupun tidak terkait langsung dengan kaidah kita, tapi penting untuk saya sampaikan di majelis kita ini. Kalau tertinggal seperti itu, apakah diulang dari awal atau sekedar menambah? Jawabannya sekedar menambah. Dan itu berbeda halnya nanti kalau seandainya kita 2 rakaat, lalu batal wudhu kita. 2 rakaat, lalu batal wudhu kita. Kita keluar, masuk lagi untuk sholat. Itu melanjutkan ke rakaat ketiga atau ulang dari awal? Jawabannya ulang dari awal. Tidak melanjutkan. Kenapa ini diulang dari awal sementara yang tadi tinggal melanjutkan? Nah, ada penjelasan yang cukup menarik seperti diantaranya yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, dan beliau menukil dari mazhab-mazhab yang lain seperti mazhab Imam Malik. Itu kalau seandainya kita keluar dari sholat dengan keyakinan bahwa sholat kita sempurna, ternyata tidak, maka tidak diulang dari awal. Itu tinggal menyempurnakan. Karena kita keluar meninggalkan sholat dalam keadaan yakin bahwa sholat sempurna. Tapi kalau seandainya kita keluar dari sholat dalam keyakinan bahwa sholat belum sempurna, berarti ulang dari awal. Oleh karena itu, kalau orang itu wudunya batal di rakaat kedua, lalu dia keluar dari sholatnya, bukankah dia sedang meyakini bahwa sholatnya belum sempurna? Jadi dia tinggalkan sholat tadi itu, dia yakin bahwa sholat belum sempurna, karena wudu batal. Maka berarti diulang dari awal. Tapi kalau dia tinggalkan sholat atas keyakinan bahwa sholatnya sudah sempurna, ternyata belum, maka dia tinggal menambah. Kalau tinggal menambah, itulah yang dilakukan oleh Nabi saat dia salam setelah 2 rakaat, dia yakin sempurna tapi ternyata kurang, maka Nabi tinggal menambah 2 rakaat yang tersisa. Nah, meskipun ada penjabaran yang lebih luas juga oleh sebahagian, kalau jarak tertinggalnya ini sudah cukup lama, katakanlah umpamanya sudah masuk pula sholat baru, waktu baru, atau besoknya, sekarang dia sholat, hari ini dia sholat zuhur, cuma 2 rakaat, tidak sadar dia, besok dia ada bukti yang meyakinkan kalau ternyata 3, berarti kurang 1. Nah, kalau jaraknya sudah seperti itu, ada juga yang mengatakan bagus kalau seandainya diulang saja dari awal karena jarak yang sudah lama. Begitulah kajian fikih atau rincian fikih yang disampaikan oleh para ulama. Baik. Jadi pada contoh yang tadi, kalau seandainya dia selesai sholat, umpamanya sholat zuhur, lalu setelah itu ragu dia 4 atau 3, dia tidak bisa memberikan bukti bahwa dia tidak 4. Berarti dia dalam keadaan ragu. Kalau seperti itu, maka al-aslu baqa'u makana ala makana. Dia ambil patokan hukum semula, dikarenakan oleh hukum semulanya adalah sempurna zuhur, dan itu yang dia yakini, maka dia tidak boleh atau tidak mesti sibuk untuk memikirkan keraguan-raguannya itu. Ambil saja yang meyakinkan, itu akan membuat hatinya menjadi tenang. Kita bisa lihat kaidah ini juga dalam persoalan puasa, yang bagaimana kaidah ini menjawab berbagai hal. Seperti seandainya ada orang makan sahur dia, dan dia meyakini bahwa saat dia sahur itu belum masuk waktu subuh. Mungkin kalau kita hidup zaman sekarang ini mungkin agak sulitlah terjadi, karena tanda-tandanya untuk penentuan waktu, bahkan
bunyi-bunyian sirine yang kita dengar di radio itu bisa mengingatkan kita. Tapi ada beberapa keadaan mungkin pada masa dulu atau pada orang-orang tertentu, sekarang dia sahur. Sahurnya itu sudah mengambil waktu subuh. Tapi dia tidak menyadari kalau itu waktu subuh sudah masuk. Dia sahur saja. Dimulai sebelum masuk waktu subuh, tapi berakhir setelah masuk waktu subuh. Atau separuh sahurnya adalah waktu subuh. Dan dia tidak menyadari kalau waktu subuh sudah masuk. Pertanyaannya, apakah itu berpengaruh pada keabsahan puasanya atau tidak? Kaidah inilah yang menjawab. Al-aslu baqa'u makana ala makana. Hukum sesuatu itu ditetapkan sesuai dengan keadaan semula. Apa keadaan semulanya? Bukankah keadaan semula adalah malam? Dan keadaan malam adalah keadaan di mana dibolehkan makan. Nah, ternyata tanpa dia sadari, separuh waktu sahurnya ternyata sudah masuk waktu subuh. Kalau karena ketidaksadaran seperti itu, maka hukum asal yang dipakai. Berarti dia dihukumkan makan di waktu malam karena itu yang sedang diyakini. Maka itu tidak membatalkan puasanya. Dan itu berlaku pada kebalikan. Berlaku pada kebalikan itu maksudnya dia kira sudah masuk waktu berbuka. Gelap, jam juga sudah mati, azan tidak dengar, hari mau hujan. Dikira sudah waktu berbuka. Ternyata belum. Kalau ternyata belum, berarti dia ambil hukum semula. Apa hukum semula? Hukum semula adalah tidak boleh makan di waktu siang. Berarti dia harus mengganti puasa. Tapi untuk contoh ini mungkin ada sedikit ada sedikit perbedaan karena ada sebagian yang mengambil, ada satu riwayat yang datang dari pada masa Umar bin Al-Khattab itu ketika orang-orang sudah berbuka karena waktu malam, ternyata kembali keadaan terang. Lalu kata Umar, kalau tidak salah saya lupa lafaznya seperti apa, tapi maknanya kira-kira kata Umar, atas dasar apa kalian untuk mengulangi atau menganggap puasa batal karena tadi berbuka dengan keyakinan sudah masuk waktu berbuka. Maka ada sedikit perbincangan, tapi yang perlu kita lakukan adalah kehati-hatian, pastikan betul lah waktu berbuka itu sudah masuk. Kalau memang sudah ada tanda-tanda, pertama kita bisa lihat jam atau kita bisa dengarkan suara azan atau ada tanda-tanda lain yang memang sudah bisa untuk meyakinkan kita menandakan bahwa waktu sudah masuk. Maka kehati-hatian itu perlu untuk kita lakukan. Ustaz, sebelum kita lanjutkan, ini ada pertanyaan yang masuk, Ustaz. Iya. Kita coba jawab dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisakah berwudu kita itu bertahan lama, Ustaz? Seperti untuk beberapa waktu sholat. Misalnya wudu di waktu zuhur boleh lagi dipakai untuk sholat asar. Mohon penjelasannya, Ustaz. Iya. Kalau seandainya memang wudu zuhur kita itu belum batal, belum ada satupun yang membatalkannya, kita tidak tidur karena tidur bisa membatalkan wudu. Tidak ada angin yang keluar atau tidak ada hal-hal lain yang membuat wudu menjadi batal, maka berarti kita tetap dihukumkan sebagai orang yang suci, di mana kita masih boleh untuk menggunakannya pada sholat berikutnya. Berarti wudu zuhur boleh digunakan untuk mengerjakan sholat. Apa yang dibilang oleh ayah saya ini? Ternyata adalah Imam Syafi'i. Karena dia bilang adalah ulama besar, maka diteliti semua gerak-geriknya. Makannya bagaimana, cara bicaranya bagaimana. Salah satu catatannya adalah subuh tidak berwudu. Komplain dia sama bapaknya, "Bapak, ayah, kamu bilang ini ulama besar menurut dia." Ketika ditanya, disitulah dia mengatakan bahwa saya malam tadi itu hanya guling-guling saja, baring-baring saja, nggak tidur saya. Saya justru mengamati, menganalisa, mengambil hukum dari kan 70.
maka kita bisa menggunakan untuk sholat yang berikutnya. Bagaimana kalau maghrib masih belum batal? Kalau memang belum batal juga, pakai untuk maghrib. Boleh. Dari segi boleh, boleh. Meskipun zuhur kita itu masih ada, tapi tajdidul wudu itu merupakan sesuatu yang baik dikarenakan oleh ada fadilah-fadilah yang akan didapat dalam atau di saat kita berwudu itu. Maka setiap sholat kita berwudu itu akan menjadi baik dikarenakan fadilah wudu yang ada pada hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Ada satu pertanyaan lagi Ustaz sebelum lanjut ke materi Ustaz dari Umur Rafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon bertanya Ustaz, persoalan niat. Bolehkah kita merubah niat di tengah-tengah ibadah? Sebagai satu contoh kasus Ustaz, umpamanya saya sedang sholat sunnah fajar dan tiba-tiba di tengah rakaat itu terdengar anak menangis. Saya khawatir akan terjadi apa-apa sehingga saya merubah niat melakukan sholat subuh langsung sehingga bisa mempercepat sholat untuk melihat anak yang sedang menangis. Mohon penjelasannya Ustaz. Afwan jazakallahu khairan. Ya. Allah Subhanahu wa taala alam. Merubah merubah niat di pertengahan ibadah seperti yang dicontohkan tadi, apalagi merubahnya dari sesuatu yang sunnah kepada sesuatu yang wajib, itu saya tidak tahu rincian oleh para ulama seperti apa, tapi sepanjang pengetahuan yang saya tahu itu sebaiknya tidak dilakukan seperti itu. Kalau memang terjadi keadaan seperti itu, tidak mesti kita dan merubah niat. Kalau seandainya memang kita harus menghentikan sholat itu karena ada sesuatu, entah anak itu jatuh, kalau tangisnya itu mungkin tangis seperti apa gitu, mungkin ada sesuatu, entah ada serangga yang putuskan sholat. Boleh kita memutuskannya, lalu untuk kemudian kita selesaikan persoalan dia, dan kemudian nanti kita kita kembali untuk mengerjakan yang diwajibkan oleh Allah. Kalau tadi memang belum subuh, maka kerjakanlah subuh setelah itu daripada kita merubah niat seperti yang tadi. Itu saya kira jadi sebaiknya itu tidak dilakukan. Saya tidak tahu rincian oleh para ulama seperti apa, mungkin nanti bisa kita baca lagi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz. Jawabannya mudah-mudahan bisa dipahami oleh Umur Rafa yang bertanya. Kita lanjut ke materi Ustaz. Iya. Tadi sudah beberapa persoalan ibadah yang kita angkat contoh untuk kaidah kita, al-aslu baqa'u makana ala makana. Sesuatu itu hukumnya disesuaikan dengan keadaan semula. Sehingga tidak akan lepas hukum keadaan semula itu sampai nanti ada hal-hal yang memang membuat kita yakin bahwa hukum semula itu sudah tidak ada. Kita coba ambil contoh yang lain itu, jika ada seseorang yang menghilang, terputus kabarnya dan tidak diketahui keberadaannya, tidak juga bisa dipastikan apakah dia sudah meninggal atau belum, maka ia akan tetap dihukumkan sebagai orang yang masih hidup. Sebab itu keadaan semula. Yang dialaminya adalah bahwa dia, dan yang diketahui oleh orang bahwa dia adalah dalam keadaan hidup. Maka hartanya belum bisa dibagi sebagai warisan sampai ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa ia sudah wafat. Ini contoh ini kalau nggak salah juga sudah kita angkat kemarin pada saat kita bicara tentang al-yaqin la yazulu bisyak. Contoh ini menggambarkan bahwa kaidah kita ini sangat nyambung dengan baik dalam persoalan harta, baik itu pada persoalan istrinya. Karena ada dulu pada masa Umar bin Al-Khattab, itu ada seorang wanita yang mengadu kepada Umar. Dia bilang, "Ya Amirul Mukminin, suami saya hilang, mafqud. Tak tahu sekarang dia ada di mana."
dan sudah lama dia tidak pulang. Ini disampaikan yang sama. 4 tahun yang kamu minta saya menunggu wahai Amirul Mukminin sudah selesai. Dan sampai sekarang suami saya masih belum pulang. Ketika itulah Umar bin Al-Khattab menetapkan bahwa dihukumkannya suaminya itu meninggal dan mulai hari itu dia menjalani iddah al-mutawaffa. Iddah yang suaminya wafat. Mulai hari itu dia menjalani iddah wafat. Nah, maka berarti Umar bin Al-Khattab itu memakai aplikasi sebagai sebagai kaidah ini bahwa hukum yang semula dia dalam keadaan hidup. Tapi setelah masa berikutnya mungkin dia punya satu pertimbangan, karena ini memang penting untuk diluruskan. Umpama ada harta warisan yang mau dibagi, apakah orang yang mafqud tadi mendapatkan jatahnya atau enggak? Karena kalau seandainya kita hukumkan dia masih hidup, berarti dia bagian dari ahli waris yang berhak mendapatkan. Kalau tadi kan harta dia yang dipersoalkan nih. Harta dia yang ditinggalkannya boleh dibagi enggak sebagai warisan. Sekarang kebalikannya. Hak dia mendapatkan harta warisan ada enggak? Kalau dia dihukumkan hidup berarti ada. Sisihkan. Ini untuk si A, ini untuk si B, ini untuk C yang hilang. Kalau mau akan bagi-bagi. Jadi banyak pengaruh persoalan ini pada masalah hukum. Maka para ulama dulu cerdas mereka dalam memberikan cara atau metode untuk menetapkan. Ada di antaranya yang bilang begini, coba tengok orang-orang yang seumuran dia kira-kira masih ada atau tidak. Itu di antaranya. Dia dulu semasa dengan A, B, C. Ternyata A, B, C ini sekarang sudah hilang, sudah meninggal semua. Jangan-jangan dia juga sudah, karena yang seumuran dia sudah meninggal. Walaupun itu bukan sebagai kata pasti, tapi yang jelas itu cara, itu metode untuk mengambil satu kesimpulan. Begitu para ulama menganalisa berbagai persoalan. Dan kecerdasan dari ulama-ulama Islam itu memang nampak dalam hal-hal yang seperti itu. Dan itu menjadi kebanggaan kita, itu warisan sejarah kita itu. Ada dulu pada masa abad keberapa gitu, seorang khalifah ingin membangun satu rumah sakit, di manakah posisi yang paling tepat untuk membangun rumah sakit. Siapa yang memberikan solusi waktu itu? Imam Ar-Razi. Jadi mereka walaupun ahli fikih, ahli macam-macam, tapi dia bisa memberikan menjadi solusi dalam persoalan dunia. Apa yang dilakukan oleh dia? Dia ambil posisi-posisi tertentu yang dianggapnya baik, lalu dipancangnya satu tiang, dan di atas ujung tonggak tadi itu diletakkannya sepotong daging. Dianalisa oleh dia daging itu jam per jam. Sampai sekian jam, dia tengok daging mana yang paling baik, yang paling belum rusak, yang paling tidak busuk. Dapatlah satu posisi, yang lain dagingnya semua sudah membusuk, ini masih belum seperti itu. Masih kurang tingkat kerusakannya. Apa kata beliau kepada khalifah? Disinilah posisi paling tepat untuk membangun rumah sakit. Ini kan metode kan, ini kan kecerdasan yang datang dari para ulama. Kok seperti itu? Orang sakit itu kan ibaratnya daging numpuk tuh kan, daging yang terletak gitu aja kan. Jadi dia ibaratkan seperti itu. Karena di sini adalah daging yang paling lambat rusaknya, berarti mungkin di sinilah udara yang paling baik keadaannya untuk orang yang sakit. Nah, ini warisan sejarah yang kita perlu bangga. Maka wajar dunia ini sebenarnya berhutang kepada ulama Islam. Karena mereka telah menjadi solusi untuk berbagai persoalan dunia. Mereka bukan hanya ulama halal haram saja, tapi mereka adalah ulama-ulama yang menjadi rujukan oleh para khalifah, oleh para petinggi-petinggi yang memimpin untuk mengambil solusi dalam problematika keduniaannya. Baik, maka dalam persoalan menghilang tadi itu bisa seperti itu. Tengok orang-orang yang seumur. Tapi kalau tidak ada
fakta, bukti, maka dia tetap dihukumkan sebagai orang yang hidup. Karena itu hukum semula, hukum keadaan semula. Baik, contoh yang berikutnya, apabila seorang istri mengaku tidak diberikan nafkah oleh suaminya, sementara suaminya membantah tuduhan tersebut. Kata istrinya belum diberi nafkah, kata suaminya sudah. Dia bantah itu kata-kata istrinya. Maka yang akan dipegang adalah ucapan suami. Yang akan dipegang adalah ucapan suami. Sebab hukum asalnya adalah memberi nafkah itu merupakan satu kewajiban suami yang harus ia tunaikan. Berarti si istri menuduh bahwa suami tidak melaksanakan kewajibannya. Kalau istri menuduh seperti itu, maka istri harus bisa mendatangkan alasan, mendatangkan bukti bahwa dia benar dalam tuduhannya. Atau istri mau bersumpah atas nama Allah. Cuma ini memang persoalan hal yang seperti ini, perkembangan zaman ini membuat dia bisa berubah juga. Apalagi kalau sekedar diminta sumpah. Coba bersumpah, kata hakim. Sumpah, dia orang sekarang udah biasa aja sumpah-sumpah itu. Ada yang termakan sumpah kan. Bersumpah atas nama Allah begini, bersumpah dia. Kalau dulu sumpah itu benar-benar sesuatu yang tidak akan mudah diucapkan oleh orang-orang beriman. Bersumpah atas nama Allah, melakukan sesuatu yang dia tidak pernah melakukan itu sangat berat sekali. Sehingga sumpah bisa menjadi penguat untuk sebuah tuduhan. Nah, maka dalam persoalan yang tadi, seandainya ada tuduhan seperti itu, yang dipegang adalah ungkapan suami, sebab itu keadaan semula yang harus hukum itu dibangun di atas itu. Sehingga kalau seandainya istri tidak bisa mendatangkan bukti atau tidak mau bersumpah atas nama Allah, maka berarti tuduhannya tidak akan diterima oleh hakim seandainya dibawa ke persidangan. Nah, Ustaz, Ya. lagi, Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi, Ustaz, yang sudah masuk di 0812335531. Assalamualaikum, Ustaz. Dari Rudi di seputaran Bangau, Ustaz. Mau bertanya, Ustaz, bagaimana hukumnya berbagi takjil di bulan suci Ramadan ini, tapi dengan syarat yang dibagikan takjil atau orang yang diberikan takjil tersebut harus mengikuti akun media sosial si pemberi takjil, alias jadi follower, Ustaz. Ini bagaimana hukumnya, Ustaz? Iya. Ada beberapa persoalan yang harus dilihat di situ. Yang pertama sekali adalah memberikan perbukaan kepada orang yang berpuasa itu sesuatu yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan sesuatu yang akan bisa mendapatkan pahala yang besar bagi yang memberi. Itu dulu pada poin yang pertama. Man fattara sa'iman, barang siapa yang memberikan perbukaan kepada orang yang berpuasa, falahu ajruhu, maka ia mendapatkan pahalanya min ghairi ayyan qusa min ujurihi syai'a, tanpa mengurangi pahala orang yang tadi. Maka keinginan berbuat baik dalam bentuk memberikan perbukaan itu sesuatu yang sangat mulia, sangat baik, sangat dianjurkan oleh agama. Tapi di sisi lain, agama ini menyuruh kita untuk ikhlas dalam berbuat, agar kita tidak sia-sia dalam dalam berbuat baik, maka ikhlaskanlah niat kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena untuk kepentingan kita. Jadi kalau kita memberi, tapi kita berikan syarat kamu harus begini. Tidak tahu pula akun yang akan diikuti itu akun seperti apa. Kalau seandainya dia syaratkan untuk sesuatu yang menguntungkan akhirat yang diberi, itu silakan. Contoh begini, saya siap untuk memberikan perbukaan kamu, tapi kamu jangan lupa sholat 5 waktu ya. Itu berarti berarti dia mensyaratkan sesuatu yang bukan untuk kepentingan dia, tapi justru untuk memperkuat agama si fulan.
Tapi kalau sudah untuk kepentingan dia, ini mulai dipertanyakan. Berarti ada keuntungan-keuntungan lain yang dia dapatkan dikarenakan atau disebabkan oleh pemberian tadi. Wala tamnun tastakthir. Wala tamnun tastakthir, janganlah kamu menjadi orang yang pemurah, tastakthir, tapi kamu mengharapkan lagi untuk mendapatkan hal yang banyak setelah menjadi orang pemurah itu. Saya kira apa yang dicontohkan tadi itu mungkin tidak pas untuk dilakukan, mensyaratkan sesuatu yang akan menjadi kepentingan pribadi dia, bisa saja itu mengganggu keikhlasan atau merusak kemurnian niat dalam memberikan orang yang berpuasa. Lebih baik untuk tidak dilakukan. Berikanlah orang perbukaan, apalagi zaman sekarang ini. Zaman di mana orang kesulitan untuk mendapatkan perbukaan, zaman Covid ini, ada virus yang membuat orang terputus ma'isyahnya, keluar tidak boleh, beras juga nggak datang-datang, maka banyak orang membutuhkan untuk diberi seperti itu. Berikanlah dan ikhlas karena Allah, dan mudah-mudahan Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Ada konsep all you can eat, harga yang ditetapkan. Misalnya si pembeli atau konsumen punya uang cuma 50.000 tapi bebas makan sepuasnya. Bagaimana hukumnya jika yang dimakan berlebih atau yang dimakan malah kurang dengan nilai yang diberikan? Ini seperti apa penjabarannya, Ustaz? Nah. Iya. Cara juga oleh seseorang untuk membantu orang lain. Mungkin hanya, tapi di satu sisi dia juga tetap ingin mendapatkan keuntungannya. Nanti bisa dengan cara subsidi silang gitu kan. Ada orang dengan harga 10.000, silahkanlah harga 10.000, maka ia boleh memakan apa saja. Kalau memang niatnya itu adalah untuk membantu orang lain, sebenarnya mungkin hanya sekedar untuk mendapatkan modal, ataupun kalau ada untung hanya untungnya sedikit. Dan dia dengan segala keikhlasannya dia mengatakan seperti itu, ya berarti itu sudah sebagai konsekuensi, karena dia sendiri yang merelakan dengan harga segitu kamu makan apa saja. Mungkin tujuannya adalah untuk membantu. Bahkan ada lagi satu ada dulu di expose itu di koran itu, dia malah mendapatkan untung. Jadi kalau seandainya di hari Jumat itu rumah makannya, makanlah siapa saja silakan, kalau enggak bayar enggak apa-apa, tapi yang mau bayar silahkan. Ada yang datang, yang miskin-miskin makan, tidak bayar. Tapi ada orang kaya yang datang, malah dibayarnya, biar lebih. Pokoknya makanlah. Kalau tidak mau bayar, silahkan. Kalau tidak ada uang, tidak usah bayar. Kalau mau bayar, bayarlah. Berapa saja mau bayar, silahkan. Malah dapat untung dia. Artinya, dia mungkin tujuannya adalah untuk membantu. Maka kalau memang tujuannya untuk membantu seperti itu, saya kira itu masih berada pada posisi yang baik dengan niat yang baik. Karena kemungkinan dia rugi itu bisa. Sekarang bayar 50.000. Kalau orang ambil 3 potong lauk saja, ada dagingnya, ada ikannya, ada udangnya, itu mungkin sudah. Tapi kan dia yang sudah mengatakan seperti itu. Berarti dia yang sudah mengikhlaskan. Nah mungkin saja nanti ada satu-satu yang mungkin tidak sampai 50.000, ya barangkali semacam subsidi silang. Kalau seperti itu yang memang dia sudah sediakan manhajnya, metodenya dalam penjualan seperti itu, ya saya kira kita sulit untuk mengatakan itu tidak boleh. Mudah-mudahan itu dengan niat yang baik seperti tadi, sekedar untuk membantu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Iya. Dari Rahman Saputra di Rokan Hilir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum. Maaf saya izin bertanya, semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Apakah saat mengeluarkan zakat fitr itu perlu melafazkan akad saat penyerahan ke badan amil atau penerima langsung? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallah khairan. Iya.
Kalau syarat dilafazkan itu tidak ada. Bahwa kita harus melafazkannya itu tidak ada. Yang ada itu adalah niat. Kita harus meniatkan bahwa yang kita berikan ini adalah zakat fitrah untuk saya, untuk istri saya, untuk anak saya. Itu yang harus ada di niat kita. Nah, paling kalau ingin melapaskan ya berarti bahasa kita kepada panitia. Ini Pak zakat saya. Lapas seperti itu, ya itu tidak ada masalah. Dan berarti orang tahu kalau dia panitia zakat, sekarang kita datang memberi, tentu orang sudah memastikan kalau itu adalah zakat. Itu adalah zakat fitrah karena kita datang kepada panitia zakat fitrah itu sendiri. Nah, tapi kalau ada keharusan dengan lafaz tertentu, harus lafaznya begini, itu tidak ada. Itu luas persoalannya dalam agama, lapang persoalannya. Yang harus ada itu adalah kepastian niat di hati kita bahwa yang kita berikan itu adalah zakat fitrah untuk kita atau untuk siapa yang kita berikan. Nah, namun ketika ada komunikasi dengan bahasa lalu mengucapkan ya tidak ada masalah juga, boleh-boleh saja sambil mengucapkan bahwa ini adalah zakat fitrah saya atau anak saya, istri saya, lalu serahkan kepada panitia yang akan membagi-bagi zakat fitrah itu sendiri. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Ada satu pertanyaan lagi Ustaz sebelum kita ke sesi terakhir sepertinya ini Ustaz, sebelum Ustaz memberikan kesimpulan ataupun penjelasan terakhir di kajian kita untuk hari ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya pernah mendengar Ustaz berceramah, dari salah satu Ustaz berceramah, kalau kita was-was atau ragu dalam sholat itu adalah dari setan. Dan adakah petunjuk dan beliau mengatakan ada petunjuk dari Nabi SAW untuk membuang ludah ke kiri 3 kali dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apakah ini sahih atau benar Ustaz? Jazakallahu khairan. Iya. Persoalan meludah itu ada. Apabila seseorang ingin meludah di dalam sholatnya, saat dia sholat itu jangan meludah mengarah ke kiblat, tapi arahkanlah ke kiri. Ke kiri itu pun ya hati-hati juga karena di kiri ada orang lain. Barangkali sekedar arah, tapi tetap ditutup dengan tangan. Jangan pula ketika ingin meludah ke kiri, meludah bebas, padahal di situ ada orang lain. Sama. Dan ada beberapa keadaan Nabi menyuruh seperti itu. Kalau seandainya kita sedang tidur, lalu kita mimpi buruk, maka beristighfarlah, kemudian meludah ke kiri. Nah, meludah kiri itu hati-hati juga. Mungkin ada istri di sebelah kiri kita. Masuklah ludah itu ke telinga dia kan, ya arah kiri itu kan identik dengan, kan ada kanan biasanya identik dengan yang baik, kiri identik dengan, maka Nabi menyuruh untuk meludah ke arah kiri yang mungkin saja tetap dengan menutup mulut dengan tangan. Tapi yang langsung untuk kalau seandainya ada ragu-ragu dalam salat meludah ke kiri, wallahu a'lam, saya tidak tahu apakah ada riwayatnya, mungkin ada, saya yang tidak tahu, mungkin nanti bisa kita lihat lagi. Tapi ketika ada yang ingin meludah lalu arahkan ke kiri, itu ada secara umum yang tidak terkait dengan soal keraguan-raguan atau was-was tadi. Dalam was-was itu yang ada itu hadis yang kita baca kemarin itu yang saya tahu, kalau kita ragu apakah wudhu batal umpamanya kan, anggap tidak batal. Was-was itu lupakan, abaikan saja, anggap tidak batal. Sampai ada 2 hal, ada suara angin yang terdengar bunyinya keluar, atau ada aroma yang tidak sedap yang tercium. Kalau tidak ada berarti wudhu tidak batal. Nah, kalau seandainya keraguan-raguan itu ada pada jumlah rakaat 3 atau 4, ambil angka yang meyakinkan, itu adalah angka yang sedikit. Nah, jadi saya tidak tahu apakah memang kalau kita ragu-ragu seperti tadi kita diminta meludah atau tidak. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Sepertinya memang waktu yang membatasi kita. Yeah. Kita masuk ke sesi terakhir atau sedikit penjelasan terakhir Ustaz untuk kajian kita di hari ini.
Ya, jadi ada banyak hal memang wilayah kaidah ini dalam persoalan hutang umpamanya. Kalau saatnya berselisih antara yang berhutang dengan yang berpiutang. Kata yang berhutang, saya sudah bayar. Kata yang memberikan hutang, kamu belum bayar. Yang dipegang adalah ungkapan yang memberikan hutang, bukan yang berhutang. Karena secara hukum asalnya, tentu keadaan dia belum bayar kan? Nah sekarang ngaku dia sudah bayar, tentu tidak bisa diterima. Nah ketika yang berpiutang mengatakan dia belum bayar, itulah hukum semula yang akan dikedepankan. Kalau bermasalah di hadapan hakim, hakim akan mendulukan kata-kata dia. Sekarang ada orang sewa rumah, kata yang menyewa, saya sudah bayar. Kata yang punya rumah, kamu belum bayar. Hukum asalnya dia belum bayar. Karena dia datang untuk menyewa tanpa bayar apa-apa. Sekarang tiba-tiba ngaku. Maka hakim di pengadilan akan mendahulukan apa yang diungkapkan oleh pemilik rumah. Kalau berbenturan antara penjual dan pembeli, kata pembeli, saya sudah bayar. Kata penjual, kamu belum bayar. Hukum asalnya jual beli tentu belum bayar. Karena barang adalah milik si penjual. Nah, kalau seandainya yang menuduh tadi bisa mendatangkan bukti, barulah dia bisa dipegang kata-katanya. Contoh, nih kwitansinya. Ini bukti pembayaran saya. Kalau sudah ada bukti seperti itu, si penjual harus menerima bukti seperti itu. Nah, di sini jugalah pentingnya adanya pencatatan-pencatatan dalam berbagai administrasi kita, dan dalam Al-Quran secara langsung itu dalam persoalan hutang ada ajakan agar hutang itu dicatat. Semua itu untuk menghindarkan kita dari berbagai masalah dalam muamalah. Jadi ikhwati billah, pendengar di Robani yang dimuliakan Allah, kaidah kita pada sore hari ini memberikan satu kepastian bahwa sesuatu itu hukumnya adalah disesuaikan dengan keadaan semula. Belum keadaan semula itu akan dikansel kepada hukum yang lain, kecuali kalau ada bukti-bukti, ada fakta-fakta, atau ada keyakinan baru yang memang membuat hukumnya sudah berubah. Sekira itu mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka pintu hati kita dan semangat kita untuk tetap belajar dan mengamalkan ilmu yang kita dapat. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.